ular neurotoksin itu daerah situ biasanya pusat-pusat kesehatannya udah ada serum anti bisa ular biasanya sih ya. Mudah-mudahan sih udah pada terkoordinasi dengan bagus gitu di TPK 1. Gitu. Ya, baik dok. Itu barangkali ya. Kalau yang lain sih nggak ada yang khusus. Oke, terima kasih dok. Selanjutnya dok. Kita lanjut aja kali ya ke estetik. Estetik nggak lama, udah ke slide estetik ya. Jadi kalau slide estetika tadi kayaknya udah dijelaskan soal terkait sama estetika, tapi yang perlu dipahami bahwa apakah kasus bedah plastik itu langsung rekonstruksi aja, dia nggak bakal ke estetika, pasien estetika aja. Jadi saat seorang ahli bedah plastik menangani kasus rekonstruksi, dia tetap menggunakan nilai-nilai estetika untuk mencapai hasil akhir. Gimana caranya supaya anatomi dan fungsi pasien itu didapatkan yang terbaik, yang seharmonis mungkin dengan nilai-nilai estetik. Begitu juga sebaliknya saat mengerjakan satu kasus estetika, prinsip-prinsip dasar rekonstruksi, basic science dari anatomi, basic science dari fungsi itu juga digunakan dan bahkan dengan level yang lebih tinggi ya, karena dilakukan pada pasien yang tidak memiliki kelainan secara patologi. Nah itu yang terjadi pada kasus bedah plastik. Oke, kita ke slide berikutnya yuk. Slide berikutnya itu kantong mata, ini udah sangat dikenal banyak. Ini dikerjakan oleh bedah plastik dengan settingan lokal. Ya, ini tidak perlu kamar operasi sebenarnya, bisa dilakukan di poliklinik. Lama operasinya 2-4 jam tergantung pengerjaannya, bisa kelopak atas, kelopak bawah, dan downtime-nya biasanya antara 3-7 hari pasien untuk bisa kembali ke aktivitas seperti biasanya. Kemudian kita langsung browsing ke yang berikutnya, slide berikutnya itu lifting dari kepala dan leher, face dan neck lift, atau mungkin bisa juga dicari kalau mau ada max lift namanya, atau mid face lift yang sekarang sedang berkembang, yang bisa dilakukan lokal atau dengan bius umum di kamar operasi. Lebih lama operasinya karena lebih banyak jaringan yang harus dibuka, diangkat dan dikencangkan. Kemudian kita harmonisasi mulai dari atas, dari dahi, alis, kelopak atas bawah, pipi, tulang pipi dan dagu sampai ke leher untuk mendapatkan parameter harmonis atau estetik seperti yang dibahas. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini yang sekarang belakangan ini mulai beken, buccal fat removal yang pengen virus instan. Ya, ini kita lakukan juga dengan settingan lokal. Ini bisa dilakukan di ruangan poliklinik biasa, ruang bedah yang minor, yang kecil. Tindakannya cepat sekali dan bekas lukanya nggak ada, karena dilakukannya dari dalam mulut. Jadi lemaknya bakal diambil supaya bisa tirus seperti gambar yang ada di slide. Dengan paling setelah itu perawatan mulut ya, oral hygiene supaya nggak infeksi. Oke, kita ke berikutnya yang juga salah satu yang favorit di klinik estetik, perawatan bekas luka ataupun kekurangan jaringan. Nah, ini biasanya agak tumbang tindih. Jadi perawatan bekas luka ini banyak sekali modalitasnya. Next slide. Bisa udah di slide yang scar care ya. Oke. Nah, itu banyak luka-luka bopeng yang besar biasanya. Yang ke bedah plastik itu yang udah besar-besar, bopeng-bopeng. Kalau yang acne scar kecil-kecil banyak biasanya kan sama teman-teman di spesialis kulit dan kelamin. Tapi kalau yang udah besar-besar seperti ini, apalagi akibat kecelakaan atau akibat operasi tertentu, nah itu biasanya dikonsulkan ke bedah plastik. Atau yang di bawah itu ada satu kelainan dari kekurangan jaringan bawah kulit pada wajah, namanya Perry-Romberg syndrome. Nah itu kita atasi juga layaknya seperti menangani sebuah bekas luka atau jaringan yang kurang. Ada di slide berikutnya itu jadi kayak semacam contoh ya apa yang dikerjakan. Di slide berikutnya, slide subcision dengan PRP atau fat grafting. Nah itu di sini kita lakukan, kita rilis, kita buka si bopeng-bopengnya itu. Kan habis dibuka kan jadi ada kopong di bawahnya ya, jadi ada ruang kosong. Nah itu diisi
untuk hasil yang terbaik diisi bisa dengan PRP, bisa dengan fat grafting, bisa kombinasi keduanya untuk hasil yang lebih. Kalau filler Sampai nah, itu pertanyaan yang bagus itu. Kenapa? Karena yang disebutkan barusan itu adalah filler. Jadi PRP, fat graft itu masuknya filler. Tapi masuknya ke biological filler. Filler yang emang diambil dari pasien itu sendiri. Nggak perlu buat di pabrik gitu. Bisa PRP bisa diambil dari darah, fat graft bisa diambil dari perut, dari paha segala macam ya. Kayak gitu. Oke, kita ke slide berikutnya. Salah satu yang juga banyak datang ke bedah plastik, biasanya kaitannya banyak ya. Ada yang karena penampilan, ada yang mau daftar ke Akpol, ke Akbil gitu nih. Ada luka di masa lalu lah gitu ya, terus pengen diperbaiki untuk di daerah telinga. Nah itu juga dikerjakan operasi oleh bedah plastik. Oke, kita lanjut. Harusnya udah ke slide breast surgery ya, operasi pada payudara. Udah gitu slide-nya? Slide. Oke, saya kasih contoh slide, beberapa contoh kasus. Kasus-kasus di mana adanya asimetri permasalahan pada pasien-pasien dengan kelainan payudara. Saya bilang ini agak sumir batasnya antara rekonstruksi dengan estetika, karena pada pasien ini timbul banyak permasalahan seperti myalgia, dia bisa HNP, ya dia low back pain karena massa payudara, segala macam, bisa ada rash, lecet, infeksi di bawah lipatan payudara. Jadi operasi pada pasien ini sebenarnya fungsional. Jadi memang ada satu permasalahan medis patologis yang harus diatasi. Nah, karena itu ditangani dengan bedah plastik breast lifting, dengan mengangkat payudaranya ke posisi yang lebih harmonis supaya permasalahan tadi itu hilang. Gitu. Nah, itu bisa dibantu dengan slide yang berikutnya. Di slide berikutnya ini salah satu operasi estetik yang banyak dicari, terutama di kalangan menengah ke atas ya, atau tidak perlu menengah ke atas sebenarnya, tapi pada pasien-pasien yang pada ibu yang biasanya setelah melahirkan banyak anak, menyusui, multiple laktasi, mengakibatkan massa payudara itu jadi hilang. Nah, di situ mereka dibantu untuk bisa mengembalikan volume massa payudaranya kembali lebih harmonis lagi. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ada slide tebak-tebakan lagi nih buat Dr. Yuce lagi. Apakah itu dok? Apa tuh? Padahal judulnya slide payudara. Ada yang aneh nggak? Apa ini ginekomastia bukan ya? Yes, bagus banget. Salah. Kalau kita Dr. Yuce yang jelasin kalau gitu ya. Tidak. Jangan dong. Nanti tukeran. Keren, nggak apa-apa. Boleh kok. Ya, jadi ginekomastia. Jadi payudara seperti perempuan. Dari arti penyakitnya aja tuh udah terjelaskan. Jadi ada kalangan pria, kalangan maco, tapi mungkin tidak begitu maco karena gaya hidupnya. Biasanya nih karena ini pengaruh substansi hormonal yang ada sekarang banyak ada di suplemen, di makanan. Kan kakek ayam broiler itu disuntik ya, itu ada banyak aspek-aspek yang hormonalnya. Nah itu yang membuat deposit lemak di payudara meningkat sampai bisa payudara pria kelihatan seperti ini, memiliki payudara seperti perempuan. Nah ini bisa dibantu oleh bedah plastik dengan biasanya untuk yang minimal itu dengan liposuction bisa dibantu. Kalau emang sangat berat bisa jadi nanti diperlukan operasi seperti yang tadi breast lift di atas, tapi biasanya dengan liposuction untuk yang ringan ya. Oke, kita ya ke slide berikutnya. Kita ke body contouring. Body contouring ini juga salah satu yang banyak dicari karena permasalahan berat badan. Kita ke slide yang ada tamitak dengan brachioplasty ada di situ, liposuction. Tamitak itu abdominoplasty. Tamitak itu artinya mengencangkan otot perut ya, bisa dengan operasi jadi diangkat perutnya, bagian berlebihnya kita buang, kemudian di liposuction buat untuk kontur yang lebih bagus. Untuk di tangan yang bergelambir
Itu juga dengan banyak teknik, bisa dengan pengangkatan atau dengan liposuction kita buat lebih kencang. Emang kalau buat kasus yang morbid obesity, kita kolaborasi sama teman-teman spesialis gizi klinis, itu sangat dramatis hasilnya. Contoh yang paling kerennya untuk di Wargi Bandung itu berarti Arya. Ada yang mengikuti kasus. Oh iya, yang anak kecil itu ya dok. Ya, itu keren banget. Itu sangat mengharukan buat pelayanan dalam tanda kutip ya, bedah plastik, karena itu rekonstruksinya ada, estetik pun ya. Untuk intinya kita pengen meningkatin kualitas hidup ya, karena kan itu pasien seperti ini sangat-sangat terganggu dengan kondisi tubuh mereka. Gitu. Oke, sebelum ke slide berikutnya, ada pertanyaan dulu, Dr. Rica? Sepertinya tidak dok. Lanjut dulu ya. Oke, slide berikutnya agak sensitif ini. Udah muncul belum slide berikutnya? Yang fatwa MUI dok. Yes. Nah, sudah ada dok. Ya, ini hal yang paling sering disematkan ke bedah plastik. Katanya bedah yang haram. Waduh, haram. Iya benar. Karena dikaitkannya sama selebriti, gaya hidup yang glamor, yang borjuis, padahal tidak seperti itu. Apa ya contohnya? Kalau semua pisau di dunia ini dipegang sama pembunuh, ya pasti mungkin pisau diharamkan kali ya. Gitu. Tapi kok enggak kan? Pisau itu yang pegang ada tukang roti, ibu-ibu masak, ada banyaklah yang menggunakan alat yang sama gitu. Nah, seperti itu bedah plastik adalah sebuah ilmu beserta dengan teknologinya untuk menyelesaikan permasalahan hidup manusia gitu, sama seperti itu. Bisa jangan karena subjeknya kesannya adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang dianggap baik secara Islam, jadi dianggap semuanya langsung dipukul rata. Tidak seperti itu. Dan alhamdulillah seperti yang tertera di slide, sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Saya tampilkan kop dari fatwanya aja untuk dicari supaya bisa membaca detailnya lebih lanjut. Kita bahas intisarinya aja. Yuk, kita ke slide berikutnya. Jadi bedah plastik estetik yang dimaksud, kita fokus ke estetik aja ya. Kalau rekonstruksi udah nggak banyak permasalahan. Intinya sesuatu yang dianggap normal, pengen kita tingkatkan jadi lebih harmonis. Contohnya, ada dua hal yang dibagi dari fatwa tersebut adalah tindakan yang sifatnya itu rejuvenasi, peremajaan, artinya apa? Mengembalikan ke bentuk tubuh yang lebih harmonis. Bahasa lainnya mungkin lebih mudah kalau digunakan di dunia estetik atau dunia marketing. Ini tindakan hukumnya boleh. Dan hampir semua tindakan estetik itu adalah tindakan ini untuk peremajaan, untuk mengembalikan bentuknya ke bentuk yang lebih ideal. Yang bentuknya yang udah aging dibuat jadi lebih remaja, bentuk-bentuk yang tadinya dia pernah slim, tadinya dia pernah slim, sekarang dia jadi obesitas, kemudian kita kembalikan lagi ke bentuk yang lebih, atau bahkan lebih ideal lagi. Nah itu boleh. Nah, bagian yang diharamkan dari fatwa ini adalah yang tujuan tunggalnya adalah untuk murni untuk mengubah fisik tubuh manusia. Contohnya, nah ini agak sulit untuk membahas lebih detail. Mungkin kalau mau silakan Wargi Bandung print fatwa yang ada di sini dan didiskusikan dengan Ustadz favoritnya masing-masing, silakan. Tapi yang dicontohkan di sini adalah contohnya memancungkan hidung, karena tinggi hidung itu memang tidak banyak berubah dengan proses aging. Dengan proses aging itu ada perubahan pada hidung, misalnya hidungnya jadi lebih turun, jadi lebih lebar. Itu aging dari hidung. Bandingkan hidung yang anak remaja, kemudian saat dia udah dewasa dan lansia, itu kalau kita lihat fotonya ada aging dari hidung. Nah, kalau operasinya itu adalah melakukan peremajaan terhadap hidung, itu boleh. Tapi kalau memancungkan, kan dari dulu dia misalnya emang tinggi hidungnya tidak setinggi itu. Nah, itu dari fatwa MUI ini memasukkan pada kategori yang haram. Dan kemudian yang berikutnya adalah mengganti kelamin. Itu jelas, itu fitrah, itu ngomong fitrah. Male to female, pure,
male to female. Tapi sebelum ada pertanyaan tambahan, ada contoh kasus-kasus di mana operasi terhadap kelamin ini bahkan berubah sifatnya jadi wajib bahkan untuk pasien tersebut. Contohnya adalah pasien dengan genitalia yang ambigu. Dan ini spektrumnya kan ada banyak. Yang penisnya kok kayak kelihatannya seperti klitoris atau sebaliknya. Kelamin perempuannya kok ada tanda-tanda seperti laki-laki dan sebaliknya. Pasien seperti ini harus dianalisa dengan lebih baik dan sedini mungkin. Jangan sampai dia udah berlalu-lalu jadi besar, jadi sudah terbentuk identitas dia, apakah identitas feminin atau identitas maskulin. Nah, ini sebuah bidang yang sangat butuh perhatian ya untuk di Indonesia terutama. Jangan diserang dengan stigma-stigma udah langsung dibawa ke LGBTQ segala macam. Tapi tarik mundur dia. Kalau ada kasus seperti itu, tangani sedini mungkin. Teman-teman dari spesialis anak, dari biasanya sih ditangani oleh spesialis anak atau spesialis kedokteran jiwa ya, psikiatri atau psikolog yang sudah bisa menangkap kasus-kasus ini dari awal dan sudah dengan kandungan. Jadi sejak lahir dievaluasi dengan baik anak yang lahir agar jika ada tanda-tanda seperti itu bisa ditolong dari awal gitu. Dan mereka beberapa diantaranya perlu operasi perubahan kelamin. Nah kalau kasus seperti itu masuknya ke kategori yang boleh ya. Oke, kita ke slide yang berikutnya. Nah sekarang bolehnya itu dijelaskan, bolehnya itu seperti apa. Ada rincian dari bolehnya itu, syaratnya adalah tadi balik ke tujuannya. Dan tujuannya sudah dijelaskan tadi, ada yang peremajaan dan yang murni untuk mengubah bentuk. Nah itu perlu diluruskan, dipertegas saat seorang memerlukan bedah estetik. Kemudian bahan dan yang halal dan suci. Nah ini tadi sempat kita bahas ya, filler, tadi ada bahas soal implan, dan seluruh substrat yang digunakan oleh bedah plastik pada tubuh manusia yang digunakan di Indonesia itu sudah dievaluasi oleh BPOM MUI, itu bisa digunakan, sudah masuk dalam kategori halal dan suci untuk sampai. Dan ini fatwa ini muncul bersama dengan fatwa untuk botox dan filler, dan alhamdulillah itu pun sudah lolos ya, kecuali kalau nanti ada bahan-bahan lain yang baru masuk ya, pasti nanti dia akan melewati proses pengujian kehalalan dan kesucian itu lagi. Kemudian keamanan dari tindakan ini jelas karena setiap tindakan bedah plastik itu teruji ya, evidence based medicine, empiris, udah ada penelitiannya yang berlapis-lapis. Kemudian benefit, manfaat, dan dilakukan oleh tenaga ahli. Ya, pastikan tindakan bedah plastik tadi yang dijelaskan dari tadi itu dilakukan oleh memang orang yang berkompeten di bidangnya. Ada perhimpunan yang mengawasinya, jadi warga Bandung nggak perlu khawatir. Yang kalau sudah datang ke center bedah plastik yang benar, dilakukan oleh ahli yang tepat, tidak perlu khawatir akan terjadi yang aneh. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan pelayanan perawatan seperti bedah plastik, datang ke tempat-tempat yang tidak jelas, dilakukan oleh orang-orang yang tidak amanah, ya yang didapatkan biasanya bukan yang diharapkan. Oke, kayaknya habis ini ada satu slide yang saya belum hide. Itu cuma untuk memperlihatkan perubahan dari muda ke aging, memperlihatkan bahwa ini adalah tindakan yang masuk dalam kategori boleh oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Aging dikembalikan kepada bentuk yang lebih harmonis saat muda. Oke, kita ke slide yang berikutnya. Kayak itu slide saya yang terakhir, take home messages. Next. Ya, jadi bedah plastik itu kita adalah plastik yang dipakai tapi bukan buat tubuh manusia ya, bukan ya. Dan soal haram dari hukumnya itu tadi silakan di download semuanya fatwa yang ada di internet, bisa diakses mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan sekali lagi rekonstruksi dan estetika dengan sifatnya masing-masing untuk menyelesaikan masalah biasanya kaitannya dengan kualitas hidup manusia itu sendiri. Oke, kayaknya slide saya udah habis.
Hebat dok, lengkap sekali ya, menjelaskan sekali. Semoga wargi-wargi juga jadi lebih bertambah pengetahuannya tentang ilmu bedah plastik ini. Sebelumnya saya ingin tanya dok, jadi dari sekian banyak kasus yang tadi dipaparkan di dalam bedah plastik ini, yang bisa diakses di Al Ihsan yang mana saja ya dok? Saya sebutkan yang sulit, yang enggak ya, justru yang enggak. Justru yang enggak dok. Jadi ya, tadi kan udah sempat sebut soal yang hair transplant. Itu memang karena instrumentasinya tuh belum bisa buat hair transplant. Kemudian untuk tadi saya udah buat rinciannya. Bedah mikro. Bedah mikro itu adalah bedah yang biasanya kerjasama dengan tumor ya. Biasanya ada tumor yang besar banget di dalam pasien itu, jadi setelah diangkat ada luka yang tidak bisa ditutup dengan teknik yang biasa, sehingga kita harus memindahkan jaringan dari tempat yang jauh ke luka itu. Nah, itu perlu mikroskop khusus dan perlu tim yang khusus, perlu perawatan ruangan khusus. Nah, itu sayangnya belum bisa dikerjakan di Rumah Sakit Al Ihsan, bedah mikro. Kemudian untuk bedah terkait sama gender assignment, ya ini saya perlu garis bawahi, ini adalah satu bedah yang rumit. Kita akan terima pasien-pasien dengan kelainan kelamin seperti itu, tapi kemungkinan besar nanti akan kita komunikasikan sama tim bedah genital kemungkinan besar bakal dirujuk ke Hasan Sadikin ya, karena kasusnya kompleks, itu harus dikerjakan oleh 2 bahkan 3 ahli bedah plastik sekaligus gitu. Dan saya pribadi pernah ada dalam tim itu, dan itu sangat menantang. Sedangkan untuk yang lain saya rasa bisa dilakukan di Al Ihsan. Jadi cukup banyak berarti ya dok pelayanan bedah plastik yang bisa diakses oleh wargi di RSUD Al Ihsan. Ya. Ada lagi mungkin dokter yang mau disampaikan atau sudah cukup? Cukup saya rasa. Soalnya kalau ada yang mau dilanjutkan dokter Yuca. Oke dok. Jadi mohon maaf sekali untuk sesi sekarang ini tidak ada sesi tanya jawab dok, dikarenakan ada sedikit permasalahan teknis gitu. Mohon maaf sekali untuk wargi. Mungkin mudah-mudahan pertanyaan saya kepada Dokter Abdillah tadi cukup untuk mengcover pertanyaan dari wargi ya. Terima kasih banyak Dokter Abdillah sudah sama-sama sharing terima kasih Dokter Yuce, rumah sakit semuanya, tim apa nih namanya, tim bisik tim talk show by PKRS RSUD Al Ihsan. PKRS. Ya, semoga wargi yaitu tadi ya bisa semakin mengenal bedah plastik dan juga bisa mengakses fasilitas bedah plastik di RSUD Al Ihsan. Ya, sebelum saya pamit undur diri dan Dokter Abdillah juga, saya ingatkan kembali untuk wargi jangan lupa untuk terus tonton acara bisik episode selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share link video ini. Ya, baik, wargi, saya Dokter Yuce Yuanita dan narasumber kali ini Dokter Abdillah, spesialis bedah plastik, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.